warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coach. Perkenalkan, nama saya Wati Fatmawati dari SMA Negeri 64 Jakarta. Saya Rini Puspita dari SMP Negeri 35 Jakarta. Saya Eko Setiawan dari SMK Negeri 5 Jakarta. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Adi. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat dan sangat sehat insya Allah. Alhamdulillah. Pak Eko, saya dengar-dengar Pak Eko hari ini nanti mau coaching ya dengan Bu Rini ya? Ya benar Ibu. Rencananya nanti saya akan ada coaching dengan Bu Rini jam 1. Oke, jam 1. Ya. Bisa dipastikan Bu Rininya sedang senggang ya Pak Eko ya? Sudah Ibu. Baik. Pak Eko, nanti kan saya menjadi observer. Ya. Yang pastinya akan ikut hadir nih dalam proses coachingnya Pak Eko. Bersedia ya, nggak apa-apa ya? Bersedia Ibu. Oke, baik. Nah, pada saat coaching nanti itu ada beberapa hal penilaian yang tergabung dalam rubrik penilaian yang di dalamnya poin-poin untuk alur tilta. Dan berikutnya juga ada saya masukkan prinsip-prinsip coaching. Jadi pada saat nanti Pak Eko coaching dengan Bu Rini, itu di dalam rubrik penilaiannya ada poin-poin alur tilta dan juga ada prinsip coaching. Nah, tentunya Pak Eko sudah paham betul ya terkait dengan alur tilta dan prinsip coaching tersebut. Ya insya Allah. Baik. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk Pak Eko ya Pak Eko ya. Baik Ibu. Oke, Pak Eko pada saat coaching nanti itu kompetensi apa saja yang ingin Pak Eko kembangkan pada saat coaching? Pada saat coaching nanti mohon bantuannya Ibu untuk mengamati terkait dengan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching ya. Nanti seperti apa, coba nanti mohon masukan dan sarannya dari Bu Wati. Baik. Nah, berarti alur tilta ya. Pada saat alur tilta itu kan ada 3 ya. Ada 3 yaitu presence, keterlibatan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 ini nih fokus Pak Eko, dari Pak Eko sendiri mana yang ingin saya fokuskan untuk menilai Pak Eko, untuk mengamati Pak Eko? Berarti kalau memberdayakan coaching itu lebih ke present ya? Oh, present ya. Saya akan memfokuskan pada presentnya Pak Eko di saat coaching nanti ya Pak Eko ya. Baik. Berikutnya adalah indikator apa sih dari present tersebut yang ingin Pak Eko terapkan seperti itu? Indikator apa? Indikatornya saya dapat menangkap permasalahan apa yang sedang dialami oleh coaching, kemudian
saya dapat memberdayakan, menggali ide atau potensi dari si coaching untuk memperoleh ide gagasan baru dalam penyelesaian masalahnya. Oke, baik. Berarti fokus pada bagaimana Koci atau Bu Rini ini menemukan masalahnya, Iya. mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya secara sendiri ya Pak Eko ya, Iya, tidak betul. dibantu oleh Pak Eko ya. Tidak Ibu. Baik, ini berarti nanti saya akan fokus nih pada saat bagaimana Bu Rini mampu menemukan solusi dari masalahnya. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Eko pertanyaan praobservasi dari saya. Selamat menjalankan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Mohon untuk masukan sarannya nanti saat melakukan coaching. Baik, silakan Pak Eko untuk melanjutkan aktivitasnya. Kayaknya masih ada 2 jam. Saya rasa bisa untuk dimaksimalkan melakukan aktivitas. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Bu Rini, gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Ya, Bu Rini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bu Rini, kemarin kan Bu Rini sempat ingin menceritakan sesuatu ini ke saya nih. Kemarin mau menceritain apa? Pak Eko, begini sebentar, boleh nyala ya? Ya, Saya sebagai di sini sebagai observer, Oh, ya. jadi mohon izin untuk coaching kita kali ini direkam ya Bu, untuk dokumentasi pribadi sih. Oh, ya. Silakan Bu. Silakan Pak Eko lanjut. Ya, oke. Bu Rini, yang kemarin mau diceritain apa? Ya. Ada sesuatu masalah nih Pak Eko di kelas saya. Jadi di kelas saya itu saya rasa anak-anaknya kurang bersemangat dalam pembelajaran. Kurang semangat ya Bu ya? Kurang semangat dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Eko. Kemudian padahal saya merasa sepertinya saya sudah memberikan pembelajaran, semua sudah saya lakukan dengan memberikan materi dengan video, kemudian dengan ice breaking, kemudian dengan permainan-permainan, itu semua sudah saya lakukan. Tapi kenapa saya bingung anak-anak yang saya ajarkan itu tidak bersemangat gitu. Video sudah, ice breaking sudah, permainan juga sudah ya Bu ya? Betul Pak. Gitu. Berarti tujuannya Ibu tuh pengen seperti apa pembelajarannya? Saya ingin murid-murid yang saya ajarkan mereka pada saat saya mengajar tuh antusias, kemudian bersemangat, kemudian mereka juga berinteraksi lah gitu kan. Iya. Sejauh ini yang telah Ibu lakukan apa aja? Saya telah melakukan itu tadi Pak. Saya berusaha membuat murid-murid saya itu bersemangat dengan saya pada saat memberikan pelajaran dengan menggunakan video, kemudian PowerPoint, kemudian pada saat mereka sudah agak bosan saya berikan ice breaking. Kemudian saya juga sudah mengajak mereka untuk keliling sekolah, jadi belajarnya tidak di kelas saja. Oh iya, sudah bervariasi ya Ibu ya? Iya, tapi saya bingung kenapa masih tidak bersemangat. Coba deh Ibu kira-kira pikirkan, ada nggak sih potensi-potensi dari sekolah yang kira-kira bisa membangun semangat siswa? Ya, ada nggak Bu kira-kira? Potensi dari sekolah ya Pak? Iya. Kira-kira apa ya Pak? Saya bingung ya Pak. Oh, Potensi tidak ada ya?
yang misalkan nih di sekolah ada wahana permainan yang bisa dimanfaatkan, jadi pembelajarannya tidak selalu pembelajaran yang di kelas tentang pembelajaran yang akademik saja, mungkin bisa pembelajarannya adalah full permainan seperti itu, atau berupa tadi permainan sudah, tapi kan permainan di kelas ya Bu ya, mungkin bisa nanti kalau misalkan di sekolah ada gazebo, mungkin bisa sambil istirahat, sambil makan, sambil belajar seperti itu. Atau mungkin ada potensi-potensi lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian Ibu kira-kira nih ada nggak masalah berdasarkan kebutuhan siswanya? Ibu sudah menganalisa belum, mengidentifikasi masalahnya? Kira-kira ada nggak sih siswa yang perlu atau butuh sesuatu dari baik dari diri sendiri maupun dari pembelajaran di sekolah, kebutuhan murid? Ya, jadi memang saya belum mengidentifikasi ya Pak ya. Jadi saya juga belum melakukan asesmen awal untuk pada saat mereka baru masuk ke sekolah. Jadi saya juga tidak mengetahui gaya belajar mereka, kemudian mereka profil belajar mereka. Jadi saya juga belum mengetahui. Jadi saya mengajar saja. Saya ingin memakai video saya pakai, ingin pakai PowerPoint saya pakai, seperti itu Pak. Ya. Berdasarkan yang Ibu tadi ungkapkan, kira-kira nih Bu, rencana aksinya seperti apa agar anak-anak itu semangat? Ibu tuh pengen bikin apa biar anak-anak semangat? Rencana saya ingin melakukan asesmen awal dulu nih Pak. Ya. Jadi saya ingin melakukan asesmen awal dulu sebelum pembelajaran. Ya. Kemudian setelah saya mengetahui asesmen awal tersebut, kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Karena kemarin saya baru selesai pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya ingin mencoba nih Pak mempraktekkan di kelas saya. Ya. Sepertinya saya lihat itu pembelajaran ini bagus dan kelihatan anak-anak sepertinya bersemangat. Jadi ingin saya coba Pak ini Pak. Ya. Ada lagi Bu yang mau dilakukan? Sepertinya itu dulu ya Pak. Oke. Kira-kira akan dilaksanakan kapan itu Ibu? Saya ingin melaksanakan asesmen awal dulu nih Pak, minggu depan. Minggu depan ya Bu ya? Ya, setelah saya analisis hasilnya, baru minggu selanjutnya saya mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Minggu depan berarti Ibu masih ada waktu untuk mempersiapkan, dibuat persiapan yang matang, prosesnya seperti apa, kemudian indikator keberhasilannya seperti apa, nanti dibuat dalam bentuk form observasi agar mempermudah Ibu untuk melakukan refleksi ya Bu ya. Kemudian saya tunggu ya Bu ya hasilnya. Jadi besok setelah Ibu melakukan pembelajaran, menerapkan asesmen awal, kemudian pembelajaran berdiferensi, Ibu ceritakan kembali ke saya hasilnya seperti apa. Baik Bu. Nanti akan saya ceritakan setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi tentang perkembangan murid-murid saya. Baik Bu. Saya tunggu kabar baiknya Ibu. Semoga siswa-siswinya Bu Rini dapat bersemangat dalam belajar ya Bu ya. Terima kasih Bu Rini telah memaparkan rencananya Bu Rini untuk minggu depan ya Bu Rini ya. Gimana Bu Rini perasaannya selama mengikuti diskusi dengan saya? Perasaan saya jadi merasa senang ya Pak ya, karena masalah yang saya hadapi
sudah ketemu solusinya. Jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini murid-murid yang saya ajarkan semakin bersemangat. Seperti itu. Oke, Bu Rini. Terima kasih telah memaparkan. Mbak ini juga sudah. Semoga rencana yang telah dibuat Bu Rini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Rini. Anak-anaknya semangat dalam belajar ya Bu Rini ya. Baik, terima kasih. Baik Bu Rini, saya tunggu cerita dan kabar baiknya setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Dari diskusi ini saya berterima kasih dengan Pak Eko, dengan Ibu Wati. Saya mohon pamit dulu, saya akan kembali mengajar ke kelas. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Wati. Iya, ketemu lagi ya. Tadi jam 10 ketemu saya, sekarang sore ketemu saya lagi. Gimana Pak Eko setelah tadi coaching, apa yang dirasakan oleh Pak Eko? Saya rasa sedikit tertantang ya, karena permasalahan yang disampaikan Bu ini itu juga banyak dialami oleh hampir seluruh guru yang ada sebetulnya. Oke, jadi senang ya sudah bisa membantu Bu Rini menangani masalahnya. Ya, alhamdulillah senang Ibu. Alhamdulillah. Pak Eko, ada sedikit pertanyaan nih terkait tentang pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Bu Rini. Menurut Pak Eko, apa saja yang sudah dikatakan berhasil dari coaching tadi? Oke, baik Ibu. Seperti yang saya sampaikan pada praobservasi, bahwa pada proses coachingnya indikatornya adalah bagaimana Bu Rini dapat menemukan solusi untuk permasalahannya. Oke, dan pada saat coaching Bu Rini sudah saya arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan dia sudah memperolehnya. Oke, berarti indikator ketercapaiannya sudah terpenuhi ya Pak Eko ya? Sudah Ibu. Berapa persen kira-kira nih? Karena belum diaplikasikan ya, untuk solusinya sih sudah 100%. Cuma kan belum diaplikasikan oleh Bu Rini. Jadi nanti saya masih menunggu bagaimana hasil rencana aksinya. Oke, berarti selama rencana aksi itu dijalankan Pak Eko sambil terus memantau ya? Iya, masih dalam tahap pemantauan. Oke, baik Pak Eko. Pak Eko, selama saya hadir saat coaching Pak Eko tadi, saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat Pak Eko untuk di coaching-coaching berikutnya. Baik Ibu. Kalau saya dengarkan dengan seksama dan ikuti proses coaching yang Pak Eko lakukan dengan Bu Rini tadi, secara keseluruhan sudah sangat baik ya Pak Eko ya. Saya lihat Pak Eko tadi sudah bisa menghadirkan pernyataan pemantik, bukan pertanyaan tapi pernyataan pemantik, yang pada saat Pak Eko memberikan pertanyaan kepada Bu Rini belum nyambung gitu, belum bisa memberikan jawaban sesuai pertanyaan Pak Eko. Tapi Pak Eko memancing kembali, tapi bukan dalam bentuk pertanyaan tapi pernyataan. Saya rasa itu bisa dijadikan salah satu kelebihan Pak Eko nih untuk memberikan arahan kepada coach dalam memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan yang diajukan. Nah, berikutnya adalah saya lihat alur tirtanya sudah kelihatan, sudah jelas, hanya saja di bagian tujuan Pak Eko. Jadi saya tadi selama mengikuti coaching Pak Eko,
saya belum mendapatkan bagian tujuan dari Tirta ya, karena Tirta itu kan yang pertama justru tujuan, tapi di awal pertemuan Pak Eko dengan Bu Rini itu saya tidak mendapatkan Pak Eko menanyakan tujuan kita coaching hari ini apa, sehingga lebih terarah ya Pak Eko ya. Iya, baik. Mungkin di coaching-coaching berikutnya ini menjadi perhatian untuk Pak Eko. Namun untuk identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen dari Bu Rini ini sudah sangat jelas dilakukan pada coaching tersebut. Seperti itu Pak Eko ya. Baik Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin nanti ini jadi bahan untuk meningkatkan kompetensi saya. Sebenarnya untuk tujuan, karena kemarin sudah Bu Rini sudah menyampaikan melalui WA ya, jadi tadi saya tanyakan untuk tujuan dari proses kenapa Bu Rini permasalahannya itu diangkat. Jadi, bukan masalah dia coaching ke saya ya, tapi tentang tujuan dari Bu Rini ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Oke, baik. Namun mungkin perlu dicatat pada saat coaching berikutnya ya Pak Eko ya, sehingga terpaparkan dengan jelas di situ tujuan bersama terkait dengan coaching itu seperti itu. Tidak melebar kemana-mana seperti itu ya Pak Eko ya. Baik Pak Eko, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira di coaching-coaching berikutnya kompetensi apa yang ingin Pak Eko kembangkan? Baik Ibu, coaching kan bagi saya untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan, menggali potensi. Jadi saya masih ingin berfokus pada pertanyaan berbobot untuk memberdayakan coaching agar dapat menemukan solusi, menggali potensi, menggali ide-ide seperti itu. Oke, baik. Intinya Pak Eko juga ingin mengembangkan kemampuan Pak Eko dalam menggali potensi pada coaching ya. Oke, baik Pak Eko, terima kasih sudah ada waktunya untuk ketemu dengan saya hari ini. Saya senang juga bisa mengobservasi proses coaching Pak Eko. Mudah-mudahan bisa banyak lagi nih orang yang Pak Eko coaching, dan sehingga jam terbang Pak Eko menjadi seorang coach, bahkan mudah-mudahan coach yang terkenal ya di dunia pendidikan seperti itu. Baik, Pak Eko, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Eko. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa membersamai proses coaching Pak Eko. Terima kasih Ibu, saya juga ucapkan terima kasih sudah menjadi observer saya, mengamati proses coaching, dan terima kasih atas masukan-masukannya Ibu ya. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Pak Eko, sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya Pak Eko ya. Sehat selalu Ibu. Baik. Bu Rini, Bu Wati. Selamat siang Pak Eko. Silahkan duduk Pak Eko. Ya, terima kasih Ibu. Iya Pak Eko, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Wati. Alhamdulillah. Kok kayaknya agak sedikit suntuk. Kenapa Pak Eko? Iya Bu Wati, saya ada sedikit masalah di pembelajaran saya. Ya, masalahnya itu saya kan mengajar praktek Bu Wati. Pembelajarannya itu ada tentang mengelas, yaitu praktik mengelas. Sementara jika saya mengawasi anak-anak itu kewalahan, anak-anaknya banyak, resikonya besar, sementara saya hanya sendiri, seperti itu Ibu. Oke, baik, tunggu dulu Pak Eko. Sebetulnya nih tujuan dari Pak Eko kesini itu intinya ngapain nih? Intinya saya ini
minta pendapat atau solusi dari Bu Wati untuk permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, oke. Dari masalah yang tadi Pak Eko sempat ucapkan, sebetulnya ada nggak masalah-masalah lain yang muncul Pak Eko? Ya, masalahnya biasanya kalau praktik itu saya dibantu oleh kabeng atau juru bengkel ya. Tapi untuk kali ini tidak ada. Jadi sedang ada pelatihan juru bengkel dan ketua bengkelnya. Kemudian guru yang lain juga sedang tidak bisa membantu karena memang banyak yang sedang ada pelatihan maupun program pusat keunggulan, Ibu. Jadi masih banyak kesibukan masing-masing. Terus Pak Eko, dari masalah-masalah yang tadi sudah sempat terfikirkan belum sih apa rencana dari penyelesaian masalah-masalah yang Pak Eko hadapi tadi? Nah, itu dia Bu, saya masih bingung Bu. Masih kira-kira gimana ya pembelajaran yang efektif, saya bisa mengawasi dengan leluasa, tidak terlalu banyak, namun tidak mengabaikan siswa yang lainnya. Nah, menurut Pak Eko, kira-kira nih dari sisi diri Pak Eko terus menghadapi murid yang seperti itu, apa tuh solusinya? Kalau dari menurut saya sih ada beberapa opsi Bu. Yang pertama itu saya pengennya setengahnya itu pembelajaran di kelas, setengahnya ada di bengkel. Jadi saya ngamatinya nggak terlalu banyak. Cuman saya juga khawatir kalau misalkan yang di kelas pengawasannya seperti apa, seperti itu. Atau mungkin dijadwalkan Ibu. Jadi praktiknya dibuat minggu ini praktik semua, minggu besok teori semua. Cuman kalau itu kan tidak mengatasi permasalahan yang saya ini kan, maksudnya tidak terlalu berpengaruh. Atau mungkin gini, kolaborasi dengan teman. Nah, kalau kolaborasi dengan teman, mungkin saya nitip beberapa anak atau beberapa kelompok di kelas yang lain. Nanti pada saat pembelajaran kelas yang lain, saya ambil beberapa kelompok untuk praktek saya. Jadi istilahnya nitip, istilahnya gimana ya Bu ya itu namanya? Nitip ya Bu ya? Ya. Sharing ya? Ya sharing jam. Ya, sharing jam. Ya. Ada lagi? Kayaknya segitu aja Bu. Nah, tadi kan Pak Eko sudah menyebutkan 3 ya. Dengan bagian separuh di kelas, separuh di luar, terus ada lagi satu lagi teori terus praktek bergantian seperti itu, dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Nah, menurut Pak Eko sendiri nih, dari 3 itu yang kira-kira memungkinkan apa? Kemungkinan yang paling besar kemungkinannya adalah yang setengah di kelas setengah praktek Ibu, karena memang kalau misalkan sharing jam takutnya guru yang bersangkutan keberatan, karena kan jumlah meja dan kursi di kelas kan sudah fix. Kalau misalkan dipaksakan berlebih, otomatis ada beberapa siswa yang harus duduk berdua seperti itu. Nah, berarti ini sebagai alternatif pertama ya. Oke. Nah, kalau dengan alternatif yang pertama tadi, menurut Pak Eko, bagaimana nih dengan alternatif ini rencana Pak Eko bisa tercapai? Iya Bu, mungkin nanti saya coba dulu Ibu menggunakan yang setengah di kelas setengah praktik Ibu. Baik. Cara mantaunya seperti apa Pak? Karena kan separuh di kelas, separuh di luar ya. Bagaimana untuk memantau dua kelompok yang berbeda ini gitu? Ya. Nanti mungkin saya menggunakan KPD, kemudian anak yang di kelas juga saya berikan
pengawasan melalui Zoom. Jadi saat saya melakukan pembelajaran praktek di bengkel, saya juga melihat kondisi atau keadaan anak-anak melalui Zoom. Zoom berarti anak yang di luar Zoom ya Pak? Iya. Aktif itu menggunakan handphone atau device yang lain? Untuk di kelas pembelajaran diskusi kelompok Ibu, jadi seperti presentasi dan lain-lain. Cuman pengawasannya saya menaruh HP satu untuk melihat kegiatan mereka seperti itu. Oke, rencana Pak Eko ini kira-kira kapan akan Pak Eko mulai laksanakan? Saya inginnya sih segera Ibu, mungkin minggu depan sudah saya terapkan karena memang sudah mulai pembelajaran praktek ini Bu, sudah mulai harusnya. Oke. Kira-kira nih untuk yang alternatif pertama tadi sampai tujuan Pak Eko atau masalah yang Pak Eko hadapi itu terselesaikan itu berapa lama Pak? Mungkin karena setengah di kelas setengah di bengkel, berarti 2 kali pertemuan Ibu. Jadi nanti yang sudah praktek di bengkel gantian di kelas, yang di kelas gantian untuk praktek. Jadi 2 kali pertemuan, jadi 2 minggu Ibu. 2 minggu ya. Jadi mulai minggu depan dipraktekkan sampai 2 minggu ke depan itu sudah kelihatan berarti hasilnya ya. Iya, seperti itu. Berarti indikator ketercapaian bahwa rencana Pak Eko itu berhasil apa tuh Pak Eko? Indikatornya anak-anak bisa praktek dan diawasi secara penuh oleh saya. Kemudian anak-anak yang di kelas pun tidak terlantarkan, istilahnya dia belajar secara mandiri di kelas seperti itu. Oke, baik. Pak Eko tadi kan di luar separuh, di dalam separuh, berarti kan yang di dalam lebih teroptimalkan ya. Nah, apabila rencana Pak Eko ini mendapat protes misalnya dari guru mata pelajaran lain atau dari pihak kurikulum, karena kan melihat anak-anak di luar kelas ya, mereka berkeliaran atau bisa saja membuat gaduh kan. Nah, kalau mendapatkan tentangan atau mereka tidak setuju dengan apa yang Pak Eko rencanakan, bagaimana Pak? Ya, nanti saya coba komunikasikan dulu dengan pihak kurikulum ya Bu ya, karena memang tidak ada alternatif lain. Kalau saya paksakan, takutnya nanti pengawasan prakteknya malah kurang dan terjadi kecelakaan kerja. Ini kan tidak baik ya. Kalau tetap ditentang, tidak diperbolehkan, apakah Pak Eko tetap melaksanakan alternatif solusi yang tadi? Iya, kalau misalkan tidak diperbolehkan, tetap saya laksanakan dulu Ibu. Karena sebenarnya sih tidak boleh, tapi kan memang seperti itu adanya. Kalau dipaksakan, saya tidak berani mengambil resikonya. Ya. Oke. Karena tadi kan Pak Eko mengatakan saya tetap melaksanakan berarti karena ada solusi yang tadi ya, dengan separuh kelas di dalam, separuh di luar. Nah, apa rencana tindak lanjut Pak Eko kalau ternyata mendapatkan tantangan tersebut? Ya, mungkin nanti saya memberikan sosialisasi atau diseminasi setelah melakukan pembelajaran tersebut. Ini loh ternyata pengawasan di bengkel jadi lebih efektif, lebih maksimal, dan siswa yang di kelas pun bisa belajar secara mandiri tanpa membuat gaduh, terus bisa melatih kemandirian siswa, bekerja sama, berelasi seperti itu Ibu. Oke, baik. Berarti kalaupun mendapatkan tantangan ya, artinya teman-teman sekeliling itu kontra terhadap ide Bapak tadi, Bapak tetap maju ya? Iya Ibu. Nah, sebetulnya selain diri sendiri, siapa lagi sih Pak yang Bapak butuhkan untuk support terhadap rencana Bapak? Ya, tentunya dari pihak sekolah Ibu, baik itu rekan sejawat, pihak manajemen sekolah maupun kepala sekolah. Kalau misalkan mereka mensupport, berarti kan tidak ada protes atau tantangan seperti itu. Baik, berarti setelah coaching ini tindak lanjut Bapak apa?
setelah coaching ini saya coba untuk membuat perangkat ajarnya seperti apa untuk yang di kelas dan yang di bengkel seperti itu. Oke, baik, berarti sudah mantap nih ya Pak Eko Iya. ya. Iya. Dengan pilihan solusi Pak Eko dengan mengadakan pembelajaran Ya sudah. separuh di dalam, separuh di luar. Iya, untuk sudah. praktik. Berarti sudah ada solusinya ya Pak Eko ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya rasa cukup. Gimana setelah Pak Eko membuat atau sudah memilih solusi dari masalah Pak Eko, gimana rasanya? Terima kasih Ibu Wati, saya senang sekali karena memang tadi saya masih bingung nih antara ketiga ini, mau dibikin blog atau mau bikin setengah-setengah atau mau bikin sharing jam dengan kolaborasi dengan guru lain. Saya masih bingung nih mau milih yang mana, tapi berdasarkan tadi Ibu Wati, saya rasa saya lebih memilih yang setengah-setengah ya Bu ya. Baik Pak Eko, selamat sudah menguatkan hati untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Semoga pembelajaran Pak Eko dan masalah-masalah yang dihadapi makin ke depan makin tercerahkan solusi-solusinya. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya hari ini. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Ya, Mari Ibu, Pak Eko, silakan. saya izin keluar ya Bu ya.